Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan membahas sebuah tema ya. Now, zaman sekarang ya. Now, doa Bapa kami sama dengan doa ke iblis. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Ini saya memakai judul ini supaya mudah dimengerti. Zaman sekarang ini sebenarnya setelah Yesus naik ke surga sih, tahun 33 Masehi, doa Bapa kami sama dengan doa ke iblis. Saudara-saudara, sebenarnya di Alkitab tidak ada loh doa Bapa kami. Yang ada, orang sering menyebut the Lord Prayer, doa Tuhan. Pak, kan di Matius 6 ayat 9-15 disebut Bapa kami yang di surga, maka disebut doa Bapa kami. Ya, tapi kan Alkitab tidak menulis itu doa Bapa kami, benar? Tapi ketika saya menyampaikan doa Bapa kami, Anda pasti tahu toh, oh maksudnya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Oke, Pak Pendeta HTD kan dulu pernah heboh ya toh, doa Bapa kami jangan dipakai lagi. Lalu sekarang mengatakan doa Bapa kami sama dengan doa ke iblis. Ya Bapak Ibu Saudara, 100% benar. Ayat Alkitab itu ada konteks waktunya. Catat baik-baik, ayat Alkitab ada konteks waktunya. Yesus pernah jadi bayi, bener nggak? Bener Pak, ada ayat Alkitab Yesus jadi bayi. Yesus pernah jadi manusia, bener nggak? Bener Pak, banyak ayat Yesus jadi manusia. Sekarang Yesus jadi apa? Jadi Allah Pak, ya. Ayat Alkitab Yesus Allah ada nggak? Banyak. Ayat Alkitab Yesus Tuhan ada nggak? Banyak. Ayat Alkitab Yesus Maha Kuasa ada nggak? Banyak. Ayat Alkitab Yesus disembah di surga ada nggak? Ada. Satu-satu saya sebutin dulu ya. Jadi kita harus paham, dulu Yesus pernah jadi manusia, tapi hari ini sejak Yesus naik ke surga, Yesus Allah. Pahami dulu itu. Baru nanti bisa paham kenapa doa Bapa kami kalau konteks zaman sekarang doa ke iblis. Apa tadi? Yesus Allah. Wahyu 21 ayat 7. Ini Yesus yang ngomong, aku menjadi Allah. Ya, di samping Wahyu 11 ayat 16. Semua pada sujud menyembah kepada Allah. Siapa yang dimaksud? Yesus. Yesus Tuhan. Wahyu 4 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8, aku Tuhan Allah. Yesus Bapa yang kekal, Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 18, Wahyu 2 ayat 8. Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 7. Yesus satu-satunya yang disembah di surga. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Wahyu 11 ayat 17. Wahyu 4 ayat 8. Yesus satu-satunya penguasa di surga. Wahyu 6 ayat 10. Yudas 1 ayat 4. 1 Timotius 6 ayat 15. Pahami dulu ini. Ya, jangan Anda gondok dulu pengen marah ya. Jangan. Pahami dulu Yesus sekarang apa? Yesus Allah. Lah kalau Yesus Allah, kira-kira yang harus disembah siapa? Yesus. Lalu doamu ke siapa? Ke Yesus. Ada buktinya nggak? Ada. Yohanes 16 ayat 26. Yesus ngomong, doa kepadaku dalam namaku, dan aku tidak lagi meminta kepada Bapa bagimu. Tidak ada lagi Yesus doa di Yohanes 17 ayat 3. Bapa, aku berdoa untuk murid-muridku. Nggak ada lagi kayak gitu. Kenapa doa ke Yesus? Karena Yesus Allah. Lah kalau Anda nggak pahami ini ya sampai nungging ya nggak akan bisa. Udah paham belum? Yesus Allah. Paham belum? Paham Pak. Nah, kalau Yesus Allah doanya ke Yesus. Ada ayatnya nggak nyuruh doa kepada Yesus? Ada. Yohanes 16 ayat 26. Paham belum? Setelah ini kita urut ke belakang. Kenapa dulu Yesus nyuruh doa Bapa kami? Waktu itu kan Yesus jadi manusia. Ada konteks waktunya. Waktu Yesus jadi manusia,
Yesus adalah Bapa yang kekal, sebab Yesaya 9 ayat 5, seorang putra, ya, itulah Bapa kekal. Baca Yesaya 9 ayat 5, lalu Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Yahweh itu, Tuhan itu menjadi manusia. Satu kali dibentuk. Waktu membicarakan Yesus manusia Bapa yang kekal, Anda nggak bisa memakai Yohanes 1 ayat 14. Kan Yohanesnya belum muncul, kitab Yohanes. Jadi Anda harus pakai perjanjian lama, ya. Ketika Yesus jadi manusia, Yesus menggenapi apa? Menggenapi Yesaya 43 ayat 10, menggenapi Yesaya 9 ayat 5. Dialah Bapa kekal itu. Ketika Yesus jadi Bapa kekal, yaitu manusia itu, lalu siapa yang harus disembah? Yesus bilang, ke Bapa lu ada dua Bapa. Semua murid juga pada bingung, Yesus, kok ada dua Bapa? Engkau sendiri kan Bapa kekal. Kenapa kami suruh nyembah Bapa juga? Itu Bapa kiasan murid-murid. Ada ayatnya enggak? Yohanes 16 ayat 25. Pahami dulu begini. Kalau Anda enggak paham ya, sampai nunggeng-nunggeng cuman kerjaannya maki-maki aja. Coba, ya. Kamu punya romo enggak yang bisa jelasin kayak gini? Punya pendeta enggak yang bisa jelasin kayak gini? Ya, mesti bersyukur dong. Ini pendeta HTD bisa jelasin, ya. Oke, clear toh? Yesus waktu itu masih jadi manusia, maka dia bilang, aku menyuruh kamu nyembah Bapa. Bapa itu Bapa kiasan. Yesus jelasin, Bapa kiasan. Nanti ya, kalau sudah tiba saatnya aku naik ke surga, kamu doanya langsung kepada aku, nggak usah Bapa kami lagi. Sebab aku udah nggak minta ke Bapa. Very clear toh? Sangat clear toh? Yang menjadi masalah, Anda tidak paham Yesus sekarang Allah. Anda pikir Yesus naik ke surga ya masih Yesus kayak dulu, sujud pada Bapa gitu. Oke Pak, paham sampai sini paham Pak. Lalu bagaimana Pak Pendeta HTD bisa mengatakan kalau hari ini saya nyembah Bapa berarti doa Bapa kami berarti doa ke iblis? Lah iya dong. Yesus kan Allah di surga. Ya, doamu harus ke Allah. Lah kalau doamu ke Bapa ya berarti Bapa jadi Allahmu. Yesus bilang apa? Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia itu apa? Akulah Allah. Yesus tidak pernah ngomong akulah Bapa, nggak pernah ngomong. Yesus selalu ngomong akulah Allah. Akulah Allah, akulah Alfa Omega. Jadi kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Allah, maka kamu mati dalam dosamu. Di dalam ayat 44 Yohanes 8 ayat 24 terhadap orang Yahudi, Yesus bilang apa? Iblis jadi bapamu. Ya, Yesus sekarang Allah. Kalau doamu masih ke Bapa, berarti Yesus yang Allah, kamu turunkan derajatnya, cuman jadi anak Allah. Allahnya kamu tetap Bapa. Kamu menghujat Yesus karena kamu menurunkan derajat Yesus yang Allah, kamu turunkan cuman jadi putra Allah. Anda pikir Allahnya masih Bapa? Tidak ada di surga ada Bapa, itu nggak ada, saudara. Ya, walaupun tidak boleh ayat Alkitab buat sayembara, tetapi biar semangat, saya sering ngomong gini, hadiah 1 miliar yang bisa menunjukkan ada Bapa di surga. Ya, penjelasan saya sudah komplit nih, bagaimana Wahyu 3 ayat 21, Wahyu 3 ayat 5, ya, itu kan udah banyak penjelasan saya. Tidak ada Bapa di surga. Yang duduk di surga adalah Yesus Kristus tok. The only one, ya. The one, yaitu seorang duduk di surga, Yesus. Nah, sekarang kalau kamu masih doa Bapa kami, terus itu Bapa kami itu siapa coba? Yesus bukan. Yesus Allah. Yesus nggak bilang Bapa kami, aku Bapa kami, nggak ngomong gitu. Yesus bilang apa? Aku Allah. Aku Yesus. Yohanes 22 ayat 16. Yesus nggak ngomong aku Bapa. Kok kamu masih nyembah Bapa? Iblis yang jadi bapamu. Kalau hari ini kamu masih doa Bapa kami, itu sama saja dengan doa iblis. Dulu Yesus nyuruh doa Bapa kami karena Yesus masih jadi manusia. Kalau kamu sekarang masih ngotot doa Bapa kami, berarti Anda masih menjadikan Yesus manusia. Kamu menghujat Yesus, menurunkan Yesus yang Allah, kamu turunkan derajatnya cuman jadi manusia. Very clear kok. Yesus nyuruh doa kepadaku dalam namaku. Yohanes 16 ayat 26, Yohanes 14 ayat 14.
kurang jelas apa? Tapi kan dulu nyuruh, kan sudah dibilang toh. Emang kamu itu nggak ngerti yang namanya konteks waktu. Dulu Yesus jadi manusia, nyuruh doa kepada Bapa. Sebab Yesus yang manusia adalah Bapa yang kekal, menggenapi Yesaya 9 ayat 5. Lalu dia menyuruh menyembah Bapa kiasan. Ada nggak Pak ayat Alkitab Bapa kiasan? Yohanes 16 ayat 25 sudah very clear. Kalau Anda nggak mudeng ya mau nungging juga nungging aja. Tapi nggak usah maki-maki gitu loh. Hari ini saya ngeblok berapa? Hampir 10 nomor saya blok gara-gara hal seperti itu ya. Kalau Anda punya nyali ya debat saja. Kan ada Zoom 10 kali sebulan kami membuka Zoom untuk debat loh. Kurang apa? Ya, mau ketemu ayo. Ya, tapi nggak usah maki-maki kayak begitu. Jadi kalau hari ini kamu masih doa Bapa kami, itu doa ke iblis. Sebab yang jadi Allah sekarang siapa? Yesus. Lalu Bapa kemana Pak? Kan Bapa kiasan, temporere sudah nggak ada. Makanya rasul-rasul nggak ada yang doa Bapa kami. Siapa yang bisa menunjukkan ada rasul doa Bapa kami? Ayo, nggak ada. Ya, setelah Yesus naik ke surga nggak ada yang doa Bapa kami. Baptisan Bapa Anak Roh Kudus ada nggak? Nggak ada, semua baptisan dalam nama Yesus. Nyembah Bapa masih ada nggak? Nggak ada, semua nyembah Yesus. Ya, kalau toh ada kata-kata yang penyembahan terhadap Bapa, maka itu Bapa kekal yang dimaksud. Ya Yesus sendiri. Rasul-rasul paham kok, kami juga paham. Anda saja yang nggak paham. Lalu bisanya maki-maki ya, dengerin ya, para Romo. Sekarang yang sedang maki-maki saya itu kelompok Romo ya. Kelompok Romo yang ngungkit-ungkit doa Bapa kami ya. Ya, Romonya suruh maju, sini suruh maju ketemu HTD. HTD orang Jakarta mudah banget ditemuin. Kurang apa? Ya, harus punya nyali ya. Romo-romo, kelompok Romo tuh anak buahmu tuh. Sudah saya blok, ada kali 10 nama. Pertanyaannya sama itu terus. Doa Bapa kami, doa Bapa kami. Itu sudah tayangan setahun yang lalu kok. Ya, maka sekarang saya tegaskan kalau Anda masih doa Bapa kami, itu doa ke iblis. Kan Yesus yang nyuruh Pak, sudah dibilang konteks waktu. Saya tidak pernah menghilangkan atau tidak pernah menolak atau tidak pernah menyangkal bahwa dulu Yesus menyuruh doa Bapa ke Bapa. Betul, tidak ada yang salah. Masalahnya konteks waktu ayat Alkitab. Lalu Yesus yang sama nyuruh doa kepadaku. Kepada Yesus sudah jelas kok. Anda nggak ngerti di mana? Kan ada Yohanes 16 ayat 26 suruh doa pada Yesus. Kok bisa ya Pak? Kan Yesusnya Allah. Ada Pak ayat Alkitabnya? Ada. Wahyu 21 ayat 7. Kurang jelas apa? Dulu doa pada Bapa sebab Bapa Allah. Yohanes 17 ayat 3. Allah yang benar. Lalu 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Allah yang benar. Wahyu 3 ayat 7. Yesus adalah yang kudus yang benar. Wahyu 21 ayat 7. Yesus adalah Allah. Jadi Allah yang kudus yang benar Yesus. Very clear kok, Anda saja yang tidak paham ya. Padat, singkat dan clear. Jangan maki-maki ya Pak Romo. Daripada Anda nyuruh anak buah kan dosa Pak. Romo newe dateng sini. Mau Romo rambut bundet ya toh. Romo rambut bundet, mau Romo desa, Romo kota. Ayo datang sini debat sama HTD. Ya. HTD itu orangnya enak sekali kok. Diajak debat nggak pernah nanya. Enak loh sama HTD itu. Ya, lihat. HTD suka nanya nggak? Nggak, paling jawab doang. Ya, yang paham Alkitab yang jawab, yang nggak paham yang nanya. Ayo, Romo desa, Romo kuto, Romo rambut bundet, ya toh. Ya, rambut bundet biasanya pikirannya mampet. Harus berani punya nyali Romo. Ya jangan ngutus anak buah, ya. Kasihan kan anak buah. Dosa lo kayak gitu, dosa lo. Hadepin dong HTD, ya. Oh, neng Jakarta gampang kok aku. Ya. Zoom 10 kali sebulan. Kurang apa coba? Malam ini nanti ada. Ya, saudara-saudara yang cuman modalnya maki-maki ya sorry ya, saya blok ya. Sorry ya. Kalau punya nyali, debat, ketemu atau nanya baik-baik. Ya, penjelasan ini very clear, Anda nggak bisa bantah. Ya, jadi harus ingat saudara-saudara ya, ayat Alkitab itu ada konteks waktu. Dulu waktu Yesus jadi manusia nyuruh doa
kepada Bapa, suruh baptisan Bapa dan Roh Kudus. Lalu Yesus sebagai Allah, ya doanya ke Yesus, baptisannya juga dalam nama Yesus. Itu ada di Alkitab semua. Ya, Anda harus paham kayak gini. Dulu Yesus bayi, Yesus manusia, Yesus Allah. Harus paham lah, kalau Anda ngotot Yesus hari ini masih manusia, ayam pun ketawa, tak kasih tahu. Romo kok nggak wanian lu, Romo kok nyuruh anak buahnya. Oh, jangan kayak begitu ya Romo, ya Anda kan ya yang terdidik ya toh. Ayo Romo desa, Romo kutha, rambut bundet, pikiran mampet, hadepin HTD. Kita dialog, kita debat, ya pakai Alkitab, nggak ngawur ya toh. Jangan cuma maki-maki doang. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya.